Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa nafsin la tasba wa ilmin la yanfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'i al-arba. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian iman kita, dalam majelis ilmu yang berbarokah, dalam taman dari taman-taman surga dunia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, tempat yang paling dicinta oleh Sang Maha Kuasa. Ahabbul biqa'i ilallah masajiduha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tempat terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Makanya tempat terbaik kita ngaji ilmu agama itu adalah kumpul di masjid. Ini majelis ilmu yang paling barokah itu adalah majelis ilmu di masjid. Walaupun bukan berarti kalau di tempat yang lain nggak boleh, ya, tapi hukum asal majelis ilmu itu adalah di masjid. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma talabul ilma fil masajid. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka mencari ilmu di masjid. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita meramaikan, memakmurkan masjid-masjid kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, dengan baca Quran, dengan ta'lim, dengan doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Karena memakmurkan masjid, ayyuhal ikhwah, itu dengan dua hal. Memakmurkan masjid itu dengan dua hal. Yang pertama adalah memakmurkan masjid dari sisi fisiknya, pembangunannya, kebersihannya, ya, kenyamanannya. Ini perlu kita jaga juga. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk membangun masjid, ya, untuk menjaga kebersihan masjid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan untuknya istana rumah di surga. Memakmurkan masjid yang kedua adalah memakmurkan masjid dengan ibadah. Dan ini yang paling penting. Karena banyak orang memakmurkan masjid, pembangunannya Masya Allah sampai besar, megah, menghabiskan miliaran, tapi setelah itu kosong, ya, sepi. Bahkan ada sebagian masjid orang bilang masjidnya angker. Ya, masjidnya angker. Karena apa? Nggak dipakai untuk sholat, nggak dipakai untuk ta'lim, nggak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Hadisnya disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib, bahwa Nabi bercerita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti namanya hadis qudsi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman besok pada hari kiamat, aina ya jirani, mana para tetanggaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencari mana para tetanggaku besok pada hari kiamat. Kemudian malaikat mengatakan, wa man yanbaghi an yujawiraka ya Rabbana, siapa yang pantas menjadi tetanggamu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aina umarul masajid, mana hamba-hambaku yang dahulu di dunia memakmurkan masjid. Ini yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya ayyuhal ikhwah punya andil, punya partisipasi dalam memakmurkan masjid-masjid, terutama masjid-masjid terdekat dengan kita. Ya, masjid-masjid terdekat dengan kita. Kita ajak ya takmirnya bersama-sama meramaikan masjid ya dengan kajian-kajian, dengan sholat berjamaah, dengan membaca Quran dan lain sebagainya. Mari kita hidupkan syiar-syiar Islam, kita tebar kebaikan, manfaat lewat apa? Masjid. Ya. Makanya Nabi SAW dulu ketika datang pertama kali ke Madinah itu bukan bangun stadion, bukan bangun mall, bukan bangun pasar, tapi yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW saat hijrah ke Madinah adalah bangun masjid. Masjid apa yang pertama dibangun oleh Nabi SAW? Masjid masjid apa? Nabawi apa Masjid Aqsa? Masjid Quba. Masjid Quba yang pertama dibangun oleh Nabi SAW. Tapi masjid apa yang pertama kali dibangun di dunia? Kalau di dunia, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidul Aqsa. Jadi Masjidul Aqsa itu masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini, di dunia ini. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun. 40 tahun. Jadi yang pertama Masjidil Haram, kemudian masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa yang sekarang berada di Palestina, Baitul Maqdis. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semuanya untuk rukuk dan sujud di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita pada pembahasan ya menggapai kebeningan hati dari pembahasan kitab 40 hadis seputar tazkiyatun nufus, kesucian hati, di mana kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-23 ya. Betul? Nah, bismillahirrahmanirrahim, hadis yang ke-23, jangan ada hasad dan permusuhan di antara kita. Jangan ada hasad ya dan permusuhan di antara kita. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sahar, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, tercatat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah kurang lebih 5.297. Makanya kalau ada yang macam-macam sama Abu Hurairah, mencelah Abu Hurairah, ya, mengatakan Abu Hurairah pendusta dan lain sebagainya, pastikan bahwa orang tersebut adalah zindiq, musuh dalam selimut yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kenapa demikian? Karena kalau Abu Hurairah dianggap pendusta, berarti 5.297 hadis tertolak. Ya, maka kita harus waspada dari pemikiran-pemikiran yang menghina para sahabat, terutama Abu Hurairah, seperti pemikiran kaum Syiah Rafidhah, ya, di mana mereka memusuhi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu an, semoga Allah SWT meridhoinya. Ini adab kita setiap kali disebut para sahabat.
mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat. Ya, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina hillan lilladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita mohon supaya hati kita ini dibersihkan. Jangan ada kebencian, permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Apalagi para sahabat. Kalau kepada orang-orang beriman secara umum aja nggak boleh, apalagi kepada para sahabat yang tentu saja mereka adalah generasi yang terdepan dalam keimanan. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Jangan lupa setiap kali disebut nama Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya bagi kita untuk bersolawat. Karena solawat adalah tanda cinta. Kita mendoakan ya kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Cinta itu memiliki tingkatan-tingkatan, tapi tingkatan cinta paling tinggi adalah doa. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi SAW, buktikan hal itu dengan apa? Senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW. Dahulu para salaf mengatakan, man ahabbaka aksara min dzikrik. Siapa yang mencintaimu, maka dia akan sering menyebut namamu. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, maka kita akan sering menyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda dalam hadis yang panjang, tapi di sini dikutip yang menjadi inti pembahasan. La tahassasu wa la tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, tahassasu wala tajassasu. Ini ada perselisihan di para ulama, apakah tahassasu sama tajassasu itu sama artinya ataukah memiliki makna yang berbeda. Ya, sebagian para ulama mengatakan tahassasu sama tajassasu itu maknanya sama, yaitu cari-cari apa? Kesalahan. Nyari-nyari. Ya. Apalagi zaman sekarang ya. Gampang banget nyari jejak digital, rekam jejak di media sosial, gampang mau cari kesalahan. Ya, cari video mana barangkali ada yang ya bisa dimanfaatkan ketergelincirannya. Gampang. Orang mau cari apa? Kesalahan. Tapi sebagian para ulama membedakan antara tahassasu sama tajassasu. Kalau tajassasu itu mencari-cari kesalahan. Tapi kalau tahassasu itu bahasa kita itu kipo ya, terlalu pengen tahu ya, pengen dengar tentang berita orang tersebut. Nah, intinya adalah dari dua ini adalah kita dilarang untuk cari-cari apa? Kesalahan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, lupa sama aib diri kita sendiri. Ya. Nah, seperti peribahasa Indonesia apa? Ya. Kuman di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah, jangan sampai kita sama aib orang lain sibuk, tapi sama aib diri kita sendiri lupa. Ya, salah satu kalimat bijak dari Anas bin Malik, semoga Allah SWT meridhoinya, beliau mengatakan, idza aradta an tadhkura uyuba ahik, ya fadhkur uyuba nafsik. Kalau kamu pengen menyebutkan kejelekan-kejelekan, aib-aib saudaramu, maka ingatlah aibmu sendiri.
Ya, kalau kita ingin cari-cari kesalahan orang lain, ingat aibmu sendiri sebelum engkau membongkar aib orang lain. Taib. Kemudian yang menjadi pembahasan, wala tahasadu. Jangan kalian saling dengki, saling hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah karahatu nikmatillahi alal ghair wa tamanni zawalin nikmah. Itu definisi hasad, yaitu benci atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang lain, dan dia berharap nikmat tersebut hilang. Jadi ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, kita nggak seneng. Ya, ada teman kita atau tetangga kita dapat nikmat, misalkan ya rezekinya lancar, ya dia punya rumah baru, mobil baru, jabatan baru, istri baru. Kitanya yang kepanasan, Pak. Kitanya yang dongkol. Ya, nah ini berarti namanya apa? Hasad. Dan kita berharap supaya nikmat tersebut apa? Hilang. Gak mesti harus pindah kepada dirinya. Yang penting kita gak suka kalau ada saudara kita mendapatkan nikmat, itu namanya apa? Hasad. Dan ini termasuk sifat orang-orang Yahudi. Hasad itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum ya min imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Kebanyakan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani menginginkan andai kalian murtad dari agama kalian, dari keimanan kalian, menjadi orang-orang yang kafir. Artinya orang-orang Yahudi itu ingin kalian wahai umat Islam murtad dan menjadi orang-orang kafir seperti mereka. Hasadam min indi anfusihim. Karena sifat hasad yang ada pada diri mereka. Jadi hasad ini sifat yang menonjol dari orang-orang Yahudi, baik dahulu maupun sekarang. Ya, seperti hasadnya orang-orang Yahudi sekarang terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ini karena hasad, ya, karena kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Dan sebagai faedah, hendaknya bagi kita menamai orang-orang Yahudi itu dengan Yahudi, bukan dengan Israel. Bukan dengan Israel. Karena Israel itu secara bahasa adalah Yakub. Yakub, dan dia adalah nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka senang kalau dipanggil Israel, tambah senang malah senang. Karena Israel itu maknanya bagus, yaitu Yakub. Ya, mereka mengaku bahwa mereka adalah keturunan dan pengikut Nabi Yakub alaihi assalam. Ya, makanya sebagian ulama menulis sebuah buku, Lastum abna'a Yakub walakinnakum abna'u iblis. Kalian itu bukan putra-putra Yakub, tapi kalian adalah putra-putra iblis, yakni orang-orang Yahudi. Jadi mereka kalau disebut Israel itu tambah senang karena maknanya bagus. Tapi ya, sebut mereka seperti yang terdapat dalam Quran, terdapat dalam hadis, yaitu Yahudi. Ya, Yahudi. Baik. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya saling membelakangi apa? Ketemu tapi nggak saling nyapa. Saling membelakangi itu. Saling mantatin. Jadi kalau ketemu ya tidak saling menyapa, tidak saling salam, ya diem-dieman. Wala tabaghadu, jangan kalian saling memusuhi, bermusuhan antara satu dengan yang lain. Kemudian wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwa, karena orang-orang beriman itu bersaudara. Baik. Yang menjadi pembahasan dari hadis ini adalah apa? Tadi wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ya, hasad, iri,
terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara kita. Kenapa? Karena hasad ini sifat yang sangat tercela yang memiliki beberapa dampak negatif. Di antara dampak negatif dari hasad, pertama, orang yang hasad berarti tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada saudaranya tersebut hal-hal yang baik. Ini sama saja kita menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang penyair, ya, kul liman dhalla li hasida atadri ala man asa'tal adaba asa'tal adaba ala Allahi fi hukmihi li'annaka lam tardali bima wahaba. Katakanlah kepada orang yang iri kepada aku, ya, tahukah kamu kepada siapakah kamu kurang ajar, kurang beradab, kurang berakhlak? Sesungguhnya kamu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu tidak terima dengan keputusan yang Allah berikan kepada aku. Jadi orang-orang yang hasad itu pada dasarnya apa? Menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah memutuskan memberi nikmat kepada saudaranya, tapi dia nggak senang. Seakan-akan dia protes sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau beri nikmat sama dia? Kenapa nggak sama saya aja? Yang kedua, di antara dampak buruk dari hasad, menjadikan pelakunya galau, sumpek. Makanya orang paling sumpek itu orang yang hasad. Ya, dia iri sama tetangganya tadi misalkan gara-gara apa? Punya mobil baru, punya ya, rumah baru, punya istri baru, punya AC baru. Tetangganya kedinginan, dianya yang kepanasan. Ya kan? Nah, dianya yang sumpek sendiri. Setiap kali melihat saudaranya mendapatkan nikmat, dunia yang luas ini seakan-akan menjadi sempit bagi dia. Padahal kita di dunia ini yang paling kita cari adalah ketenangan dalam hidup. Kalau kita pengen hidup kita tenang, kalau kita pengen hidup kita bahagia, bersihkan hati kita dari apa? Hasad. Karena ini bikin kita nggak bahagia. Ya, bikin kita nggak bahagia. Yang ketiga di antara dampak buruk dari hasad adalah ya, menjadikan kita zalim sama orang lain. Orang itu kalau sudah hasad, maka akan cari-cari kesalahan saudaranya. Dia senang kalau saudaranya melakukan kesalahan, terus dia umbar, ya. Kemudian dia akan memusuhi dia, berbuat zalim kepada saudaranya tersebut. Maka ini adalah salah satu dampak buruk dari apa? Hasad. Dan di antara dampak buruk dari hasad juga mengoyak persaudaraan. Ya, orang kalau sudah hasad, persaudaraan yang dibangun akan berantakan, akan hancur berkeping-keping. Oleh karenanya salah satu perusak ukhuwah Islamiyah adalah hasad. Hati-hati, ya, karena ini bisa menimpa kepada siapapun, termasuk kita yang udah ngaji. Walaupun udah ngaji, bukan berarti kemudian selamat dari apa? Hasad. Betapa banyak hasad terjadi antara seorang ulama dengan ulama yang lain, antara ustadz dengan ustadz yang lain, antara ikhwan dengan ikhwan yang lain, antara akhwat dengan akhwat yang lain, walaupun udah ngaji. Ya, sehingga yang dahulunya saling mencintai, saling mengasihi, saling berteman, kemudian berubah menjadi saling benci. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma tawadasnani fillah, thumma iftaraqa illa lidhanbin yuhdisuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah SWT, kemudian mereka berubah menjadi saling bermusuhan, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Kalau ada dulu sahabat karib, kemudian kok sekarang bermusuhan, pasti karena apa? Dosa. Ya, kalau dulu ada suami istri yang saling mencintai, harmonis,
kemudian bercerai, pasti karena dosa. Ya, pasti karena dosa yang dilakukan oleh keduanya atau salah satunya. Ya. Makanya ikhwan, kita tidak boleh berlebih-lebihan baik dalam cinta maupun berlebih-lebihan dalam benci. Ya, perhatikan. Antum kalau ngefans sama orang, jangan berlebih-lebihan. Kalau benci, jangan juga berlebihan. Karena bisa jadi orang yang kita benci sekarang, besok kita cintai. Bisa jadi orang yang kita cintai sekarang, besok kita benci. Itu salah satu pesan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dan diriwayatkan marfu' kepada Nabi SAW, sampai kepada Nabi SAW, disahihkan oleh sebagian ulama, yaitu apa? Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah seseorang itu sedang-sedang saja, gak usah berlebihan. Ya, gak usah berlebih-lebihan. Bisa jadi orang yang kamu cintai sekarang, suatu hari nanti menjadi orang yang kamu benci. Wabghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Kalau kamu benci sama seorang, bencilah sedang-sedang aja. Gak usah benci banget. Ya. Karena bisa jadi orang yang kamu benci sekarang, suatu hari nanti bisa menjadi orang yang kamu cintai. Ya, ini termasuk ya, antum bisa lihat sekarang di dunia perpolitikan Indonesia, bisa berubah. Yang tadinya teman jadi ya lawan, yang tadinya lawan jadi teman. Makanya nggak usah terlalu berlebihan. Kalau ngefans nggak usah berlebihan, kalau benci nggak usah berlebihan. Ya, santai aja, sedang-sedang aja. Nah, dan di antara dampak buruk dari hasad ini juga adalah tasyabbuh dengan setan dan tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi yang merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena setan hasad kepada Adam. Orang-orang Yahudi hasad kepada ya umat Islam. Ini sifat-sifat yang tercela yang dimiliki oleh setan dan dimiliki oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk ya berlepas diri dari sifat hasad ini. Baik, bagaimana supaya kita selamat dari hasad? Supaya kita selamat dari hasad, ya, ada 10 kunci yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Saya sebutkan secara singkat saja. Kata beliau, yang pertama, kunci supaya kita selamat dari hasad, 1, isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena yang bikin kita hasad itu adalah setan. Dialah yang menanamkan, mengobarkan api ya kebencian, hasad pada diri kita. Yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diselamatkan dari hasad ini. Ya. Yang ketiga, sabar. Kita harus mengekang diri kita. Sabar. Yang keempat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kelima, tidak gubris selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak terlalu peduli gitu loh. Ya, tidak terlalu peduli, terlalu kepo kata orang, ya, ngurusin orang lain. Terlalu ngurusin orang lain, lupa sama diri kita sendiri. Baik, dan di antara kiat juga adalah kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kiat juga adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Karena kita harus mengakui bahwa kita ini adalah makhluk yang berlumuran dengan ya dosa, maksiat. Yang kedelapan adalah
ya perbanyak berbuat baik sama orang. Kita itu kalau berbuat baik sama orang, insya Allah orang pun akan senang sama kita. Dan yang kesembilan adalah ya secara khusus berbuat baik sama orang yang hasad sama kita. Wah, ini akhlak paling tinggi nih. Akhlak paling tinggi. Ada orang dengki sama kita, tapi kita membalasnya dengan apa? Berbuat baik kepadanya. Dulu Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau digibah, dimusuhi sama orang. Beliau malah kirim makanan buat dia. Sampai malu sendiri orang tersebut. Ya, kata orang tersebut, wahai imam, ya ini Hasan Al-Basri, saya ini suka mencela engkau, suka menyakiti, kok malah dikasih apa? Makanan. Ya, kata Hasan Al-Basri, ini sebagai ucapan terima kasih saya kepadamu. Karena dengan kamu menjelek-jelekkan saya, berarti sama saja kamu menghadiahkan pahala kepada saya. Ya, Masya Allah. Ini hanya wali-wali Allah ini yang bisa ini. Ya, ini kalau kelas kayak kita ini kayaknya berat ini. Baik. Kemudian yang ke-10, ya, di antara kiat agar kita selamat dari hasad, kata Ibnul Qayyim, adalah dengan ya memurnikan tauhid. Dengan kita memurnikan tauhid. Tapi berikutnya hadis yang ke-24, jangan meremehkan dosa. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Karena semua istri Nabi itu adalah ibunda orang-orang yang beriman. Kunyah beliau Ummu Abdillah, walaupun beliau nggak punya anak, ya, walaupun nggak punya anak, karena istri Nabi nggak ada yang punya anak kecuali Khadijah, kecuali Khadijah. Taib. Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, istri yang paling dicintai oleh Nabi. Nabi pernah ditanya, man ahabbun nasi ilaik, siapa wahai Rasul orang yang paling kamu cintai? Aisyah, jawab Nabi. Aisyah. Maka ini juga salah satu faedah penting, yaitu apa? Ya, salah satu faedahnya adalah romantisnya Nabi. Beliau gak canggung mengungkapkan cintanya kepada istrinya. Maka antum gak usah malu-malu bilang cinta kepada istri. Ya, I love you kepada istri, gak ada masalah. Yang penting bukan istri orang. Nah, kalau sama istri orang bahaya. Baik. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya, kepadaku, karena Aisyah ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dulu kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan, ada 7 daftar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1, Abu Hurairah. Yang kedua, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. 3, Abdullah bin Abbas. Ya, yang keempat Aisyah. Yang kelima Anas bin Malik. Yang keenam sahabat Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini kita perlu ngapalin nih. Apalkan istri-istri Nabi, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya, apalkan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Masa ya nama YouTuber apal, nama pemain bola apal, nama artis apal, nama penyanyi apal, nama sahabat Nabi nggak apal. Nah, baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyatu, wahai Aisyah. Ya, beliau memanggil dengan nama. Kadang dipanggil dengan panggilan ya Humaira. Kadang ya Muwaffaqah, wanita yang, kalau Humaira artinya wanita yang cantik jelita, Muwaffaqah wanita yang diberi taufik. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW kalau manggil istrinya, manggil dengan panggilan yang disenangi. Maka kalau ini pelajaran penting juga,
Kita sebagai suami kalau manggil istri, panggil dengan panggilan yang disenangi. Panggilan yang membuat istri kita ya tersenyum bahagia. Itu akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan manggil brot, menteng-menteng dia gembrot misalnya, ya, dut misalkan, gendut misalnya, ya. Termasuk juga dalam nama WA ya. Nah, ya Pak, dikasih nama-nama yang menyenangkan. Cintaku, sayangku, ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ada sebagian karena istrinya cerewet dipanggil ya, cerewet misalkan di tulisan WA-nya. Yang paling parah kadang dinamai lampir, malampir. Wah, ya, ini nggak ada romantisnya ini. Jadi Rasulullah SAW, Masya Allah, beliau manggil dengan panggilan-panggilan yang disenangi. Iyaki wa muhaqqaratil a'mal. Hati-hatilah kamu, hai Aisyah, dari meremehkan amalan. Fa inna laha minallahi taliba. Karena sesungguhnya amalan itu akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maksudnya ini wasiat dari Nabi SAW, jangan meremehkan dosa-dosa walaupun kecil. Jangan diremehkan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun dia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut, Allah pasti akan membalas. Ya, dan siapapun yang melakukan dosa kemaksiatan sekecil apapun itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas. Jadi semuanya akan ada totalannya. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita meremehkan amalan sekecil apapun. Baik amalan-amalan kebaikan ataupun amal-amal kemaksiatan. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Sebab kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan mengantarkan kita menuju surga. Amalan mana yang akan membukakan untuk kita pintu surga. Bisa jadi amalan yang besar yang kita lakukan justru nggak diterima sama Allah karena tercoreng dengan ria, ujub, ya, sum'ah dan lain sebagainya. Masih ingat 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka, dicampakkan oleh Allah SWT ke neraka? Siapa mereka? Mereka bukan mafia, justru mereka adalah orang-orang yang secara zahir kelihatannya melakukan amalan-amalan ibadah besar. Yang pertama adalah orang yang jihad, yang kedua orang yang membaca Al-Quran, yang ketiga adalah orang yang sedekah. Bukankah jihad, bukankah baca Quran, menuntut ilmu, bukankah sedekah amalan-amalan besar? Tapi kenapa justru pelakunya diseret ke neraka? Padahal itu amalan-amalan besar. Di sisi yang lain, Nabi pernah mengabarkan ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan sederhana, kecil, tapi justru masuk surga. Nabi mengabarkan, saya pernah melihat ada orang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Kan gampang tuh, antum lagi jalan-jalan, terus ada paku atau ada kaca, antum singkirkan. Tapi ternyata kata Nabi, saya melihat ada orang masuk surga, bersenang-senang di surga karena menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada juga Nabi pernah mengabarkan ada seorang wanita pelacur, wanita berzina di zaman Bani Israel, ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dimasukkan oleh Allah ke surga. Gara-gara apa? Memberi minum kepada anjing yang kehausan. Bayangkan, ini wanita nakal, wanita pezina, wanita kotor. Kemudian yang dibantu juga adalah anjing yang najis, yang menjijikkan.
Mungkin bagi kita, apa istimewanya gitu kan? Tapi subhanallah, ya, dengan sebab perbuatan tersebut, ternyata wanita tersebut diampuni dosa-dosanya. Dengan sebab amal tersebut, dia dimasukkan oleh Allah ke surga. Oleh karenanya, jangan kita meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu. Sebagaimana kita juga jangan meremehkan kejelekan, dosa, kemaksiatan sekecil apapun. Bukankah Nabi SAW pernah mengabarkan, udzibat imra'atun fi hirratin, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Gara-gara kucing. Dia nggak punya rasa kasih sayang, empati kepada kucing. Ya, dia memelihara kucing tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati. Itulah penyebab dia masuk neraka. Jadi jangan pernah kita meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Ya, karena dosa itu semuanya akan berdampak. Ya. Dahulu kata Ibnu Abbas, la kabirata ma'al istighfar wala sohirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kecil, dikit-dikit, lama-lama ngumpul jadi bukit. Kata Imam Ibnul Qayyim, jangan kamu meremehkan kemaksiatan walaupun kecil. Karena rumput yang sedikit, kalau kemudian dikumpulkan, dipintal, dia akan bisa menyeret kapal yang besar. Intinya, ayolah ikhwah, jangan kita meremehkan apa? Dosa, sekecil apapun. Karena dosa itu punya dampak buruk. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, obat penyakit hati, itu menjelaskan secara panjang. Itu kalau pengen tahu tentang obat penyakit hati, dampak buruk maksiat, dosa, baca buku Imam Ibnul Qayyim, Ad-Da'wa Dawa. Itu buku yang bisa melembutkan hati kita. Ya. Di antara dampak buruk dosa yang beliau sebutkan, satu, ya, dosa itu menyebabkan kita nggak dapat ilmu. Kenapa kita susah ngapalin Quran, ngapalin hadis, ya, baru ngapal 1 juz, bisa ngapal 1 juz, 1 bulan, 2 bulan ngapalin, 1 harinya hilang 2 juz. Ini sering, kita sudah susah mati-matian ngapalin, nggak taunya apa? Karena dosa yang kita lakukan cepat sekali hilang. Apa penyebabnya? Dosa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahifti fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa qala li bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Aku mengadu kepada guru saya Waqi' tentang buruknya hafalan saya. Dia mengatakan, ya, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang pendosa. Yang kedua, di antara dampak buruk dari dosa itu adalah menyebabkan kegundahan. Sumpek, Pak. Orang melakukan dosa itu apa? Hidupnya enggak nyaman. Walaupun bergelimang dengan harta, ya, wanita, tahta. Kalau dia pendosa, itu hidupnya enggak bahagia. Makanya ada salah satu perkataan ulama yang sangat bagus. Beliau mengatakan, ahlul ma'asi fi syiqaq wa in adharus sa'adah. Para pendosa itu dalam kegundahan, kesumpekan, walaupun mereka menampakkan kebahagiaan. Kadang kita mungkin lihat artis, penyanyi, ya, pelawak, kayaknya hidupnya apa? Bahagia, seneng, ya, tertawa terus, ceria. Tahu-tahu tersangkut kasus narkoba. Tahu-tahu cerai. Tahu-tahu, ya, ada masalah, ya, di penjara dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya tertipu dengan casing, ya. Yang ketiga,
di antara bahaya dari dosa juga, dosa itu akan mengundang dosa berikutnya. Karena dosa itu bikin candu. Sekali orang terjerumus di dalam dosa, biasanya susah keluar darinya. Susah keluar. Imam Ahmad pernah melewati sebuah tempat yang ada lumpurnya. Biasanya kita kalau masuk tempat yang ada lumpurnya, itu terus kaki kita masuk ke lumpur, sekalian masuk, itu susah kaki kita untuk keluar. Lalu kata Imam Ahmad, mengambil pelajaran dari itu, begitulah orang kalau sudah terjerumus di dalam dosa, dia akan keluar susah darinya. Susah. Orang kalau sudah kecanduan maksiat itu berat, Pak. Ya, berat untuk meninggalkan dosa tersebut. Ya. Kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Adapun maksiat akan mengundang kemaksiatan berikutnya. Ya. Kemudian di antara bahaya dari dosa juga adalah membuat hati kita gersang, mematikan hati kita sehingga nggak punya rasa. Orang kalau sakit itu kalau dikasih makanan selezat apapun, terasanya apa? Pahit, nggak enak. Apa ini, hambar? Begitulah pendosa. Dia nggak pernah merasakan kelezatan iman. Dia nggak pernah merasakan lezatnya ibadah. Kenapa? Karena hatinya sakit. Kalla bal rana ala qulubi. Ketahuilah sekali-kali hati mereka sedang kotor. Sehingga nggak merasakan lezatnya beribadah kepada Allah SWT. Yang dirasakan ulama-ulama dulu. Dulu para ulama, Masya Allah, ya, merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak merasakan kelezatan tersebut, berarti ada yang salah dalam hati kita. Ada yang salah dalam hati kita. Disebabkan tumpukan dosa-dosa. Dan di antara dampak buruk dari dosa adalah dosa itu bisa menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kalau kita diberi nikmat oleh Allah SWT, kemudian kita terus bergelimang di dalam dosa, bisa jadi Allah akan cabut kenikmatan tersebut dari kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali ya karena dosa-dosa kalian. Makanya kita harus introspeksi diri. Dulu ulama-ulama kalau mendapatkan musibah itu mereka selalu introspeksi diri. Bahkan ketika ada tikus masuk rumahnya, para ulama itu introspeksi diri. Kok bisa tikus masuk rumah? Itu introspeksi diri mereka. Ketika kendaraannya mogok, mereka introspeksi diri. Ini gara-gara dosa yang saya lakukan. Nah, kita pun demikian. Kalau kita mendapati anak kita nakal, bermasalah, lalu istri kita ngambek, marah-marah sama kita, coba kita introspeksi diri. Ya, bisa jadi itu adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, bagaimana supaya kita terhindar dari dosa, Ustaz? Ya, supaya kita terhindar. Kita pingin nggak terjerumus dari dosa, tapi terkadang godaan, ya, syahwat, godaan setan, godaan teman, ini ya begitu menggiurkan. Maka bagaimana caranya supaya kita ya selamat dari dosa? Satu, banyak-banyak doa sama Allah SWT. Banyak-banyak doa. Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah syubhat dan syahwat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan remehkan doa. Jangan remehkan, banyak doa. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Salah satu waktu mustajab yang perlu saya ingatkan,
Ya alhamdulillah Bandung kembali hujan setelah lama nggak hujan. Salah satu waktu yang mustajab adalah turunnya hujan. Saat turun hujan. Sintanila turaddan. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Apa itu? Indan nida wa tahtal matar. Ketika turun hujan dan ketika adzan. Jadi ketika turun hujan, nah ini mari kita manfaatkan untuk banyak apa? Doa sama Allah SWT supaya kita dilindungi dari dosa, supaya kita dilindungi sama keluarga kita dari terjerumus dalam maksiat. Yang kedua, selalu ingat mati, selalu ingat akhirat. Jadi kalau kita mau maksiat, bayangkan bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita saat kita melakukan maksiat tersebut. Kita nggak pernah tahu ya, kapan Allah SWT akan mencabut nyawa kita. Bisa jadi kita ketika asik melakukan maksiat terus Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam kondisi tersebut. Naudzubillah min dzalik. Betapa banyak orang dikasih su'ul khotimah oleh Allah SWT. Saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, ternyata dia dalam kondisi yang memalukan. Oleh karenanya hendaknya kita harus selalu ingat akhirat, selalu ingat mati. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Kata Nabi SAW, selalu ingatlah kalian penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Mati. Yang ketiga, supaya kita terhindar dari kemaksiatan, hendaknya bagi kita menjauhi segala sarana yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Jauhi. Jangan malah dekat-dekat. Entah itu teman. Biasanya kadang teman ini yang godain kita. Memprovokasi kita. Cemen loh. Gitu aja nggak berani. Nah, hati-hati nih. Teman-teman seperti ini tinggalkan, Pak. Ini karena ini sarana. Atau tempat-tempat yang menjadikan kita gampang terjerumus dalam maksiat, jauhi. Atau alat harus dijauhi. Termasuk sekarang ini adalah gadget. Gadget ini ujian terberat kita sekarang. Betapa banyak kemaksiatan disebabkan karena apa? Gadget. Maka kita harus waspada. Karena dia bagaikan pisau bermata dua. Walaupun di sana ada manfaat-manfaatnya, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa gadget juga adalah sumber kemaksiatan dan dosa. Terutama saat kita sedang sendirian. Saat sendirian. Maka intinya jauhi segala hal yang memicu kita untuk terjerumus di dalam dosa, tinggalkan. Makanya perlu kita renungkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perzinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati. Dekati aja nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala nggak mengatakan apa? Jangan berzina, enggak. Jangan mendekati. Artinya apa? Segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada dosa, tinggalkan. Itulah orang-orang yang berbahagia. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah itu mestinya kita jauhi, bukan malah kita dekati. Dan di antara kiat agar kita selalu dijauhkan oleh Allah dari maksiat, dari dosa adalah selalu tajdidul iman. Mencarger keimanan kita. Memperbaharui keimanan kita. Karena iman ini seperti yang kita rasakan bersama, pasang surut. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang kembang, kadang kempes. Maka kita harus terus mengevaluasi, mengontrol keimanan kita. Innal imana
la yahlaku kama yahlaku thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu bisa luntur seperti baju juga luntur. Maka hendaknya bagi kalian untuk memperbaharui keimanan kalian. Dan di antara kiat juga agar kita terhindar dari dosa adalah ya, kita harus berjuang melawan hawa nafsu. Harus ada keberanian, harus ada perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu sering kali mengajak kepada maksiat. Kalau kita gak ada keseriusan dalam meninggalkan maksiat, ya susah. Kadang ada orang misalkan ya, mungkin dia terjerumus misalkan ya, punya hubungan dengan ya lawan jenis, misalkan, aduh berat ini, mau saya blokir namanya, eman-eman, sayang, mubazir, ya kadang masih apa, berat gitu. Kalau kita memang betul-betul ingin ingin selamat dari dosa, ya tidak ada kata-kata seperti itu. Harus berani untuk mengambil sikap, ya langsung talak 3, ya gitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, ya maka Allah SWT akan memberikan hidayah, kemudahan. Karena melawan hawa nafsu itu berat, gak gampang. Apalagi kalau udah kecanduan. Orang misalkan nih, mohon maaf, orang udah kecanduan misalkan rokok, mau ninggalkan rokok gak gampang ya Pak, gak gampang. Ya, orang udah kecanduan misalkan narkoba, mau suruh ninggalkan narkoba, ya itu gak gampang. Orang sudah kecanduan misalkan ya melihat gambar-gambar porno, untuk tobat dari itu berat. Ya. Nah, oleh karenanya perlu perjuangan, perlu keberanian, perlu tekad. Kalau kita masih kemudian sayang sama hawa nafsu kita, masih disetir oleh hawa nafsu kita, maka ini akan sangat sulit bagi kita untuk meninggalkan dosa. Karena hawa nafsu memang sering mengajak kepada apa? Kemaksiatan. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang ya tidak mengenakan, tapi neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Berikutnya hadis yang ke-25, Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala, beliau mengatakan, masalul jalisis salih wal jalisis su kamasali sahibil misk wa kabiri al-haddad wa kiril haddad la ya'dumuka min sahibil miski imma tashtarih aw tajidu rihah wa kirul haddad yuhriku badanak aw sawbak aw tajidu minhu rihan khabitha. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan, permisalan teman duduk yang baik dan teman buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, engkau akan membelinya atau mendapati bau wanginya. Ini mungkin antum akan beli atau setidaknya apa? Dapat bau yang wangi. Apalagi biasanya penjual minyak wangi itu dermawan. Nah, coba-coba gak apa-apa, ya kan? Walaupun antum nggak beli, minimal dapat apa? Ya, baunya yang wangi. Adapun pandai besi, ia dapat membakar ya badanmu atau bajumu, atau minimal engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Jadi ikhwan, salah satu kiat untuk meraih kebeningan hati adalah berteman dengan orang-orang yang soleh, serta menghindari teman-teman yang rusak.
Kita temuannya insya Allah merasakan betapa pengaruh teman itu luar biasa. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, kita pun insya Allah ketularan baik. Tapi kalau berteman dengan teman-teman yang rusak, kita pun ketularan rusak. Karena manusia itu gampang terpengaruh. Makanya peribahasa Arab, as-sohibus sahib. Sohib itu, teman itu, sahib, menarik. Dia akan menarik kita, tergantung temannya. Kalau dia teman yang baik, menarik kepada kebaikan. Kalau temannya jahat, rusak, dia akan menarik kepada kerusakan. Ya, maka hadis ini menunjukkan kepada kita faedah penting. Yang pertama yaitu apa? Anjuran bagi kita mencari teman-teman yang baik, mencari teman-teman yang soleh, supaya kita mendapatkan keberkahan dengan kita berteman dengan mereka. Kita akan termotivasi melakukan kebaikan. Kalau kita salah, ada yang mengingatkan. Kalau kita lagi males, ada yang menyemangati. Ada yang menggandeng tangan kita menuju kepada kebaikan. Itulah teman-teman yang dirindukan. Ya, kita mendapatkan keberkahan. Walaupun kita mungkin nggak bisa sama persis sama dia. Menarik. Dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 21, ketika Allah mengkisahkan tentang Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebut anjing mereka. Allah selalu menyebut anjing mereka. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Mereka mengatakan Ashabul Kahfi itu 3, yang 4 adalah anjingnya. 5 ya 4 yang 5 yang ke-6 adalah anjingnya. Rajman bil ghaib. Itu hanya mereka-reka saja. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada lagi yang berpendapat 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Allah SWT selalu bercerita tentang anjingnya? Pemuda-pemuda tersebut, Ashabul Kahfi, kenapa selalu disebut anjingnya? Kata para ulama, ini rahasianya. Karena anjingnya Ashabul Kahfi itu selalu menemani mereka. Faedahnya apa? Anjing saja ketika berteman dengan orang-orang baik dapat barokah. Apa barokahnya? Diabadikan dalam Al-Quran. Masya Allah. Padahal itu anjing. Anjing berteman dengan orang-orang soleh dapat keberkahan. Diabadikan dalam Al-Quran. Itu anjing. Bagaimana kalau manusia? Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang baik, kita akan mendapatkan keberkahan. Manfaatnya berteman dengan orang baik itu banyak sekali. Ya. Satu, orang yang berteman dengan orang-orang yang baik itu apa? Satu, dia akan semangat melakukan kebaikan. Ya, semangat melakukan kebaikan. Karena jiwa manusia itu pada aslinya fitrah senang melakukan kebaikan. Nah, cuma kadang-kadang malas. Tapi kalau ketemu teman yang semangat, tumbuh semangat tersebut. Dan ini bukan termasuk ria, ya. Antum misalkan ketika bulan Ramadan itu biasanya orang berlomba-lomba. Yang tadinya nggak ke masjid, dia jadi ke masjid. Jadi ke masjid. Itu jangan antum bilang, ria, biasanya nggak kelihatan. Ya, sekarang pas Ramadan apa? Kelihatan. Jangan antum bilang ria, enggak. Kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Begitu. Karena memang manusia itu seperti itu. Kadang melihat temannya, dia termotivasi. Ketika jauh dari teman-teman yang baik, ngedrop lagi. Yang kedua, di antara manfaat punya teman yang baik itu akan menjadi ajang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita akan termotivasi. Ya, akan termotivasi. Kita aja misalkan kalau
hadir dalam majelis ilmu seperti ini, lihat teman kita yang semangat, Masya Allah, itu ada bapak-bapak udah tua, Masya Allah, walaupun udah kakek-kakek, dia tetap apa? Semangat ngaji ilmu. Kita akhirnya apa? Termotivasi. Wah, itu anak muda, anak kecil, semangat, masa kalah sama dia. Jadi ini motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Dan perlombaan yang sesungguhnya itu berlomba-lomba untuk akhirat, bukan berlomba-lomba untuk dunia. Yang ketiga, kita kalau berteman dengan orang yang baik itu manfaatnya apa? Kita akan lebih istiqomah. Sebab kalau kita keliru, ada yang mengingatkan kita. Kayak antum nih, kalau bepergian, kalau antum bepergiannya seorang diri, ngantuk nggak ada yang mengingatkan, bahaya, bahaya. Tapi kalau antum bepergian, nyopir ada temennya, ketika antum udah ngantuk ada yang mengingatkan. Ketika ada lubang ada yang mengingatkan, awas, ya. Jadi ada yang mengingatkan, itu penting. Baik. Di antara manfaatnya juga kita berteman dengan orang yang baik itu akan mengerem kita dari maksiat. Akan mengerem kita dari maksiat. Artinya apa? Kita akan malu kalau mau melakukan maksiat di depan teman yang baik. Maksud antum misalkan teman sama ustadz misalkan, terus mau nyanyi atau mau ngerokok, kan malu. Ntar malah diceramain nanti, ya kan? Ya, setidaknya antum selamat dari dosa. Itu udah manfaat yang sangat besar. Itulah keberkahan berteman dengan orang-orang yang baik. Setidaknya kita selamat dari dosa, ya. Nah, jadi ayol ehwah, manfaat berteman dengan orang yang baik itu apa? Banyak sekali, banyak sekali. Tapi yang kedua dari hadis ini dapat kita ambil faedah juga. Hendaknya bagi kita waspada dari teman-teman yang rusak. Karena pengaruh teman yang rusak itu sangat dominan. Kita itu lebih gampang terpengaruh sama teman yang rusak daripada terpengaruh sama teman yang baik. Ya, lebih gampang terpengaruh sama teman yang rusak. Maka hati-hati, harus selektif dalam berteman. Pesan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kata beliau alaihi salatu wassalam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Harus selektif. Gak semua orang layak untuk kita jadikan sebagai teman. Salah kalau ada yang mengatakan carilah teman sebaik-baiknya. Ada sebagian orang itu punya moto seperti itu. Carilah teman sebanyak-banyaknya. Enggak. Carilah teman sebaik-baiknya. Bukan carilah teman sebanyak-banyaknya. Karena kalau tambah banyak teman, tambah repot juga antum. Ya, tambah banyak tuntutannya, banyak tanggung jawabnya, banyak haknya yang belum tentu kita bisa melaksanakan. Ya, belum tentu kita bisa melaksanakannya. Imam Ibnul Qayyim pernah menjelaskan teman itu ada tiga macam. Ada teman seperti makanan. Nah, cari teman-teman seperti ini yang bisa menjadi vitamin, nutrisi bagi keimanan kita. Dan kalau sudah dapat teman seperti ini, pegang erat-erat. Karena teman yang baik itu langka sekarang. Susah Pak cari teman yang baik itu zaman sekarang. Yang kedua, ada teman seperti racun. Ada teman seperti racun yang bisa mematikan hati kita. Sebagaimana racun bisa mematikan badan kita, begitu juga ada teman itu ada yang seperti racun, merusak akhlak kita, merusak ibadah kita, ya, merusak akidah kita. Antum kalau berteman dengan orang-orang yang akidahnya rusak, akidah antum juga rusak. Dulu Imran bin Hittan menikah dengan wanita Khawarij.
Imran bin Hittonnya yang tadinya ulama ahlu sunnah wal jamaah berubah menjadi khawarij. Berubah menjadi khawarij. Padahal ini ulama loh, bukan ikhwan kaleng-kaleng nih, ulama nih. Ya, tatkala salah pasangan, salah teman jadi khawarij. Ya, itu gara-gara apa? Teman, pengaruh teman. Yang kita harus hati-hati. Yang ketiga, ada teman itu seperti obat. Ada teman seperti obat. Maksudnya apa? Ada teman itu sesuai kebutuhan saja. Jangan dijadikan teman akrab, tapi sesuai kebutuhan saja. Misalkan, ini ada orang non-muslim misalkan. Orang non-muslim. Tapi kita ada kebutuhan sama dia. Bisnis misalkan. Boleh nggak kita bisnis sama non-muslim? Boleh. Tapi jangan jadikan dia sebagai teman dekat. Tapi jadikan dia teman sesuai kebutuhan saja. Seperti obat. Kapan kita minum obat? Ya pas butuh saja. Pas butuh saja. Kalau sakit. Kalau nggak sakit, ya nggak minum obat. Ya, pahit, nggak enak. Jadi artinya ada sebagian orang mungkin kita jadikan teman tapi sesuai kebutuhan saja. Tidak dijadikan sebagai teman karib, teman dekat, teman curhat. Nah. Berikutnya hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasul sallam qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul akhir yaqul may yad'uni fa'astajiba lahu may yas'aluni fa'u'tiyahu may yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, Rabb kita yaitu Allah SWT turun ke langit dunia pada setiap malam, pada sepertiga malam terakhir. Ini masalah akidah, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tetapkan. Kenapa? Karena yang mengabarkan ini adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicaranya berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu. Oleh karenanya madhab ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah asma wa sifat seperti ini menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Berarti ketika Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini Allah SWT turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kewajiban kita apa? Satu, menetapkan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemuliaan Allah. Kita tetapkan karena ada dalilnya, hadisnya sahih bahkan mutawatir. Tidak boleh kita mengingkarinya seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Mereka nggak percaya bahwa Nabi SAW itu turun, bahwa Allah SWT turun ke langit dunia, atau mereka merubahnya, bukan Allah yang turun tapi rahmatnya, malaikatnya. Ya, kalau kita artikan di situ malaikat atau rahmat, satu, ini menyelisihi kaidah asal, karena hukum asal harus dibawa sesuai dohirnya, tidak boleh kita rubah. Yang kedua, lanjutkan hadisnya. Ya, di mana Allah SWT mengatakan mayyad'uni, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan, siapa yang meminta kepadaku saya akan penuhi, siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Pertanyaannya, mungkin nggak malaikat bisa berbicara seperti itu? Siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan, siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Mungkin nggak malaikat mengatakan seperti itu? Nggak mungkin, karena yang berhak mengabulkan doa, mengampuni dosa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, sikap kita adalah tidak menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul
basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada yang serupa bagi Allah SWT sesuatu pun. Dan Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Jadi jangan mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya khotib dari mimbar misalkan. Nggak boleh. Itu namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang ketiga, jangan membayangkan, menghayalkan ya tentang sifat turunnya Allah SWT. Nggak boleh. Allah turun ke langit dunia terus ngelamun, bayangin turunnya gimana ya? Ya, apalagi pakai akal-akalan. Nanti kalau Allah turun berarti turun terus dong. Kan sepertiga malam terakhir di satu negeri beda dengan negeri yang lain. Nanti kalau Allah turun berarti kosong dong arusnya. Nah ini hati-hati. Ini was-was setan. Tinggalkan was-was seperti itu. Ya, kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, kami yakini bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Adapun bagaimananya, ya kita serahkan kepada Allah SWT. Taib. Ketika kita meyakini Allah SWT turun ke langit dunia, di sini ada faedah penting. Akidah harus menumbuhkan amal. Akidah harus menumbuhkan akhlak yang baik. Nabi ketika mengabarkan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, ini bukan hanya kemudian kita debatkan. Tapi yang lebih penting daripada itu, apa yang harus kita lakukan saat Allah turun ke langit dunia? Ya, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang minta kepadaku saya akan beri. Siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Berarti menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita gunakan sepertiga malam terakhir tersebut untuk munajat kepada Allah. Gunakan untuk sholat malam. Gunakan untuk membaca Quran. Ya, nah ini makanya sholat yang sangat dianjurkan pada sepertiga malam terakhir itu adalah sholat malam. Kata Nabi, afdalus sholati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Sholat yang paling mulia setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Ya, di penghujung akhir. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum wa qurbatun ila Allah wa manhatun anil ism wa takfirun lis sayyi'at wa mutridatun lidda'i anil jasad. Hendaknya bagi kalian untuk sholat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan itu bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah. Bisa mencegah kalian dari dosa. Bisa menghapus dosa-dosa kalian. Dan bisa menyehatkan, mengusir kalian dari penyakit-penyakit. Ini manfaat-manfaat dari apa? Sholat malam. Jadi gunakan saat tersebut untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, ya, mari kita manfaatkan waktu tersebut untuk apa? Ibadah kepada Allah. Ya, termasuk yang paling utama adalah apa? Sholat malam. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu yang paling mustajab untuk doa itu sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena sepertiga malam terakhir itu waktu yang hening. Waktu yang hening. Orang masih banyak yang tidur. Tapi kita kemudian bangun, berdoa kepada Allah SWT. Di situ lebih menenangkan hati. Makanya orang kalau istighfar di malam itu biasanya lebih apa? Lebih gampang untuk meneteskan air mata. Baik. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.